ucapkan selamat datang, selamat bertemu di tempat ini. Memang saya tidak ada titipan berita dari pimpinan balai tadi, spontan saja saya duduk di sini kita begitu. Tapi namun satu hadir yang dapat disebut tentu sebagai pendamping khususnya PPN tahun ini. Jadi perlu sesuai undangan yang kami keluarkan, masing-masing desa satu petani satu desa. Nah, ini ada beberapa yang memang tidak hadir, ya maklum karena kemarin sempat ditunda. Yang seharusnya kemarin tanggal 22, tapi namun karena satu dan lain hal ada pergeseran waktu, makanya hari ini baru kita laksanakan kegiatan ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang sangat penting. Maksudnya ini adalah menyangkut kita kondisi di lapangan yang sangat membutuhkan yang namanya entah dia pupuk atau satker hansan atau bagaimana, nanti kita lihat pelaksanaan teknisnya sebentar, khususnya di bidang kopi. Itu yang menjadi inti pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Saya akan tadi dibuka dengan resmi saya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada beberapa materi nanti yang akan dibawakan oleh para narasumber. Yang pertama, budidaya hortikultura. Yang kedua, konsep pengendalian hama penyakit pada tanaman pangan dan horti. Yang ketiga, praktek pembuatan pestisida nabati. Baik, terima kasih Komisi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, saya selaku narasumber untuk menyampaikan tentang praktek pelatihan pestisida nabati. Selamat siang, shalom. Shalom. Ya. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kehadiran kali ini, bisa hadir di tempat ini dalam rangka pelatihan tematik pertanian. Orang bilang tak kenal maka tak disapa. Biasanya apa? Tak kenal tak disayang, Dan seperti tidak kenal pasti tidak disapa juga. Jadi sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jenny Rambundengana, jabatan analis ketahanan pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan. Dan saya bersama teman-teman ada Pak Johannes Jurumana dan juga Pak Ansel. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan, sebelum kita masuk pada kegiatan praktek, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan apa itu pestisida. Sebelum kita mempraktekkan, kita harus mengetahui jangan sampai kita omong-omong saja pestisida, tapi kita tidak tahu apa itu pestisida, sejenis apa itu. Mungkin ada yang bisa berpendapat dari bapak-bapak dari kelompok tani dan salah satu penyuluh, selama ini omong tentang pestisida itu kira-kira dia sejenis apa, apakah permen atau makanan apa atau sejenis apalah begitu. Mungkin bisa bantu saya untuk menyampaikan apa itu pestisida. Pestisida adalah sebuah bahan yang mengandung racun yang aktif. Contohnya seperti bahan aktif yang digunakan untuk memberantas hama, atau ada juga yang digunakan untuk berantas gulma. Seperti itu yang namanya pestisida. Kalau gulma itu herbisida. Kalau yang pestisida ya untuk hama-hama gitu. Hama-hama ya? Itu yang dalam pikiran penyuluh, pestisida itu untuk hama-hama. Penyakit? Hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Kalau dari Bapak kelompok tani, sejauh ini apa konsep tentang pestisida itu apa? Yang perlukan disebedakan itu yang namanya herbisida dan pestisida. Sehingga tadi yang Ibu katakan itu khususnya dia untuk pencegahan penyakit dalam tanaman horti atau bisa juga di jagung dan lain sebagainya.
karena hampir kita bisa bedakan herbisida itu kan ada yang namanya obat rumput yang mematikan rumput. Jadi yang dimaksud dengan sini ya barangkali khusus untuk pencegahan hama penyakit yang ada dalam tanaman holti atau padi dan jagung. Demikian itu. Oke, baik. Tentang pestisida itu dia dapat menurunkan, tidak saja dia bisa mengendalikan penyakit, tetapi dia dapat menurunkan kesuburan tanah. Nah, itu yang kita harus ingat. Kalau kita menggunakan pestisida yang berlebihan, maka dia bisa menurunkan kesuburan tanah kita. Kemudian dia dapat mencemari air, lingkungan. Kemudian juga bisa menyebabkan resistensi. Resistensi itu apa? Kekebalan atau diham. Nah, ada 8 jenis pestisida. Yang pertama itu ada insektisida. Insektisida itu yang untuk serangga, insek berserangga. Jadi hama yang berserangga itu hama yang sejenis serangga itu menggunakan insektisida, bukan pakai fungisida. Kadang-kadang kalau insektisida itu serangga itu macam apa? Contohnya apa, Pak Mam? Kalau serangga itu seperti apa? Walangsani. Nah, kadang di kebiasaan kita, kalau serangga itu kita beli sudah ini obat fungisida, padahal dia khusus sendiri. Kalau serangga itu untuk insektisida. Kemudian ada untuk penyakit jamur itu namanya fungisida. Fung itu jamur. Jadi fungisida racun untuk jamur, bukan kita pakai untuk diserangga sebentar, gitu. Jadi ada pertama insektisida, fungisida, yang kedua dan yang ketiga akarisida atau tungau. Kemudian yang keempat bakterisida, itu penyebab dari penyakit bakteri. Jangan penyebab virus atau penyebab jamur, kita pakai aplikasi dari pestisida yang bermerek jamur fungisida. Padahal ada dia sendiri memang untuk bakterisida. Kemudian ada juga moluskusida, ini untuk siput, moluskusida. Kemudian ada rodentisida. Rodentisida itu untuk tikus. Itu dia untuk tikus. Kemudian ada nematosida untuk nematoda seperti cacing-cacing. Penyebab penyakit pada tanaman yang cacing itu nematosida. Kemudian yang rumput tadi kita gunakan herbisida. Jangan rumput kita beli obat fungisida, itu salah. Kita sakit sakit kepala atau sakit mah kita kasih obat jantung. Bisa berbahaya tentu. Jadi nanti bisa resisten tadi, istilah kebal. Kalau kita minum yang tidak sesuai dari dan juga menyebabkan penyakit tadi, menurunkan kesuburan tanah, mencemari lingkungan, menyebabkan resistensi hama, mengakibatkan juga pertumbuhan tanaman yang kita tidak normal. Itu baru akibat dampak di tanaman, belum lagi dampaknya manusia. Jadi pestisida juga berdampak yang sangat tidak bagus terhadap pestisida nabati. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Ada penumbuk atau robek, pompan, wadah tempat air, kain saringan. Kemudian bahannya cabai rawit 1 ons setara dengan 28,30 gram, cabai rawit merah 1 ons setara dengan 28,30 gram, bawang putih 1 ons 28,30 gram, air 5 liter. Langkah kerja yang pertama, cabai merah ditumbuk halus dengan menggunakan penumbuk atau mesin. Campur dengan cabai rawit, bawang putih. Setelah dihaluskan, tambahkan air 5 liter. Air 5 liter dalam ember. Kemudian cabai yang ditumbuk bersama bawang putih dicampur
dicampur pada air 5 liter. Dicampur pada air 5 liter. Dicampur pada air 5 liter, kemudian diaduk. Ini dari coba langsung. Kurang hancur nanti kalau bisa dikasih hancur harus mama jangan ada yang bulat-bulat. Kemudian setelah dicampur halus dimasukkan ke dalam kompan. Kompan itu sama dengan ada jerigen atau tidak bisa juga botol aqua, ditutup. Disimpan selama 5 hari, 5 sampai 10 hari. Itu pestisida nabati. Jadi dituangkan di botol. Ya, dituangkan di botol seluruh itu. Disimpan ini bapak mama selama 5 sampai 10 hari. Selesai sudah cara kerja. Praktis tidak bapak mama? Praktis. Apalagi bahan-bahan ini tersedia di lingkungan kita. Setelah 5 sampai 10 hari nanti diaduk lalu disaring. Nah, untuk 0,25 liter pestisida nabati campur dengan 10 liter air. Jadi 0,25 liter pestisida nabati ini sudah hasilnya nanti setelah 5 sampai 10 hari dia sudah menjadi pestisida nabati. Kita campur dengan 10 liter air. Campur dengan 10 liter air, kemudian diaplikasi untuk memberantas ulat ini. Kalau sudah kena yang pedis-pedis ulat itu pasti dia langsung klepar-klepar dulu. Jadi aplikasinya itu tidak 1 kali saja dan tidak ada pengaruh kita aplikasi setiap hari. Kalau kita lihat sudah ini dia harus 3-4 kali aplikasi. Ya, inilah hasil praktek dari pestisida nabati untuk dari bahan aktifnya dari cabai, bawang putih, dan cabai rawit. Sama dengan apa itu? Bawang putih itu dia kan punya kandungan apa namanya? Dia untuk kanker, dia bisa mencegah kanker jika kita konsumsi ini. Dia penyakit sama dengan hama penyakit juga. Kalau kita sentuh pasti dia bisa menyembuhkan, mengendalikan tadi itu. Penyakit ulat. Ya, demikianlah proses pembuatan pestisida nabati untuk yang pertama. Sekian dan terima kasih. Cepat. Mungkin pertanyaan. Nah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alat, ember kecil, plastik hitam, karet gelang, blender atau alat penyumbu, kemudian pisau, bahan. Selanjutnya bahan cabai merah seper 4 kilo, serai 10 helai, lengkuas 5 buah, bawang putih setengah gelondong, setengah tidak, Ini yang steak. kemudian terasi 50 gram, tembakau 500 gram, deterjen 50 gram, air mineral 1 liter, urin kambing 240 ml. Ya. Ini urin kambing. Oke. Yang kita maksud pada teknik pembuatan. Siapkan air mineral sebanyak 1 liter dalam ember. Kita tambahkan deterjen dan aduk sampai rata. Tambahkan deterjen dan aduk sampai rata. Sambil
Bapak yang lain bisa haluskan cabai merah. Haluskan cabai merah. Oke, dan sini. Lengkuas, daun serai wangi, bawang putih. Dihaluskan semua bahannya. Cabai merah, lengkuas, daun serai wangi, bawang putih. Ini yang paling penting bahan juga. Dan deterjen, lalu diaduk sampai merata. Dicampur sudah disatukan dalam air. Kemudian ditambahkan deterjen. Ditambahkan dan tembakau dan terasi. Robek-robek terasi tembakau. Terasi Bapak. Misi Bapak? Terasi ini. Kasih tupat. Tambahkan pada air, kemudian diaduk secara merata. Setelah semua bahan tercampur, ditambahkan air seni kencing kambing tadi. Air seni kencing kambing itu mengandung natrium, fosfor, dan kalium. Jadi untuk Langsung siram sudah. setelah dicampur merata seluruhnya, kemudian ditutup dengan plastik. Setelah tercampur rata, ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Harus jelas. Jadi setiap 1 minggu 1 kali dilakukan pengadukan. Ini difermentasi selama 1 bulan, Iya. 1 bulan. Setelah sudah menjadi pesida hayati, nanti disaring dengan menggunakan kain kasa. Nah, untuk urin yang kita gunakan, kambing atau kuda ini, atau domba, kelinci, kita gunakan 2 minggu. Didinginkan dulu 2 minggu, baru kita gunakan sebagai bahan untuk pembuatan pestisida hayati. Jadi tidak langsung digunakan. Kita diamkan dulu, dinginkan selama 2 minggu, baru kita gunakan. Sudah. Ya. Demikianlah langkah kerja dari praktek pembuatan pestisida hayati. Ini diaplikasikan pada tanaman kol, brokoli, dan tomat, dan cabai. 250 ml pestisida hayati ini ditambahkan dengan air 200 liter air. 200 liter air. Untuk sayuran daun, 100 ml pestisida nabati dengan 200 liter air. Untuk yang pestisida nabati. Jadi dia tidak saja untuk pengendalian hama dan penyakit, tetapi juga sebagai pencegahan dan nutrisi. Jadi tadi kalau di hama dan penyakit tadi 250 ml pestisida hayati dicampurkan dengan air 200 liter. Tetapi kalau kita mau jadikan sebagai pupuk hayati, kita bilang itu 100 ml saja kita gunakan. Kalau misalnya belum ada serangan yang begitu besar, kita pakai 100 ml dengan 200 liter air. Kemudian kita aplikasikan pada bunga kol, brokoli, tomat, dan cabai. Ya, demikianlah proses pembuatan pestisida hayati. Sekian dan terima kasih.
organik cair dari sampah dapur. Kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama alat-alat, tong komposter atau tempat penyimpanan. Kemudian yang kedua papan iris, pisau untuk merajang. Dan bahan-bahannya sampah dapur yang sudah dipilah antara organik dan anorganik, M4 1 gelas, air beras 2 liter, gula merah 1 ons. Ya, proses pembuatannya, limbah dapur ini dipotong atau direcang sehingga lebih kecil. Setelah dimasukkan di dalam ember, kemudian ditambahkan M4 dan air. Siram semua diaduk. Dicampur ke dalam limbah dapur yang sudah direcang dan diaduk merata. Air cucian beras dicampur ke dalam merata. Setelah dicampur secara merata, kemudian ditutup, dibiarkan kurang lebih 1 sampai gula merah tadi dicampur, kulit itu biar tercampur rata. Saya ditambahkan gula merah. Aduh. Dari barat juga tidak terlihat. Ini ketua keterangan awal. Dicampur secara merata, diaduk, kemudian ditutup dan dibiarkan kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Ini bakpenya licin dan bara. Diletakkan di tempat yang gelap atau tidak terpapar sinar matahari. Jangan yang langsung begini, kalau bisa di tempat yang begini. Untuk rapat. Setelah 1 sampai 2 minggu, buka penutup tong, dibuka penutupnya. Kemudian nanti pupuk cair untuk 1 liter ditambahkan air 2 liter. Jadi nanti dia menghasilkan pupuk cair 2 liter ditambahkan 1 liter ditambahkan air 2 liter. Digunakan pada tanaman dengan cara disiramkan pada tanaman. Kalau sudah beberapa kali digunakan, limbahnya itu sebagai komposter. Jadi berfungsi untuk dicampurkan dengan tanah sebagai pupuk organik atau tanah organik. Jadi nanti ambil airnya, disemprotkan pada tanaman, sudah pakai berulang-ulang. Nanti sisa dari hasil sampah organik tadi disiram ke tanah supaya dia menjadi pupuk organik. Nah, demikianlah cara pembuatan pupuk organik cair dari sampah dapur. Sekian dan terima kasih.
Mainkan. Apa benar? Topi saya, bundar, saya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya, bundar. Kita ini dulu, sebentar kayak gitu. 1, 2, 3. Topi saya, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, kita ganti topi dengan 1, 2, 3. Saya bundar, saya. Kalau terima kasih. Konsep PHT, pengendalian hama terpadu untuk budidaya tanaman pangan dan horti. Untuk itu tidak memperpanjang kata, waktu dan kesempatan, saya langsung berikan kepada Bapak Ani. Baik, terima kasih Jenny. Salam. Ya, yang pertama kami harus mohon maaf saya yang lain. Ini Pak Koordinator dan Pak Domi belum sampai. Karena dari kantor tadi kami bersamaan dengan tim dari Penas lagi dengan Dijen Srilia untuk memantau pelaksanaan kegiatan lapangan, bahkan memastikan sarana pendukung food estate di periode April September, yaitu sumber air di Menjaga Timur. Penyampaian materi saya tentang pengendalian hama terpadu itu bukan hal baru bagi teman-teman penyuluh, ya. Ya, yang mau kita pastikan itu, yang mau kita bedakan itu apa itu hama, apa itu penyakit. Yang membedakan itu adalah penyebabnya, ya. Ya, jadi kalau gejala atau sesam itu sama kepada tanaman, dan penyebabnya ada hama, ada penyakit yang kita harus bedakan di sini. Jangan sampai penyebabnya hama tapi kita bilang itu penyakit, atau sebaliknya penyebabnya hama kita bilang itu penyakit, kayak gitu. Jadi ada kita masuk kepada, ya, kita harus tahu dulu arti atau definisi, tapi ada berdampak. Jadi kita jangan berpikir lahan yang kecil yang besar, tapi betul kita bisa, kalau kemampuan kita di lahan yang besar, ya kita tanam di lahan yang luas. Tetapi kalau kita bisa buat yang di polybag, yang lebih memungkinkan, ya kita bisa buat di polybag. Ya. Jadi begini Bapak-Bapak semua, kenapa kita harus berbicara di polybag? Ada beberapa hal yang perlu Bapak-Bapak kita ketahui, bahwa ini sebenarnya sesuatu hal yang bukan baru, ya. Walaupun ada yang buat di sini, tetapi ada manfaatnya, ya. Ini kita coba kenapa kita bisa kembangkan di polybag. Ini ada beberapa hal yang sangat menguntungkan. Tapi perlu saya sampaikan dulu, kenapa kita ngomong cabai? Ya, kenapa ngomong cabai? Saya mengukirnya cabai, Bapak. Kemarin 2 tanaman komoditi yang selalu mengganggu inflasi daerah itu cabai dan bawang merah. Ya, cabai itu Bapak Mama jangan pikir sebelah mata. Tapi harganya sekarang bisa 100.000 per kilo, bahkan bisa 50.000. Sumber Tengah ini paling rendah ini hanya 15.000. Tapi kalau di Rote, di Sabu bisa 5.000, di Kabupaten Kupang 5.000 per kilo, lalu melimpah. Tapi pas datang dia punya sedikit, permintaan banyak, harga naik. Ya, kita sudah hukum pasar atau apa? Barang sedikit, orang banyak minta, berkurang apa sudah? Kita yang punya barang atur harga sesuka-suka gitu. Nah, ini bagaimana kita? Kali tanam satu, ada yang syukur-syukur kalau yang jamu 2 kali tanam. Itu kalau memang luar biasa sudah di pinggir lahan ini. Tapi kalau jamu padi juga ya irigasi saja yang sekarang ini. Tapi setelah habis padi apa coba? Kalau masih ada air. Nah, air juga kan kita bisa atur yang ada kali atau kita bisa mengisi pompa kasih naik. Tapi kalau yang terbatas, ya 3. Maju, mandiri, modern. BPK, Menengah.